Kita masuk ke bab 1, yaitu pengenalan Accurate versi 5. Jadi di software ini itu ada beberapa icon nih yang nanti akan coba saya tunjukkan. Lalu yang belum tahu, untuk icon accurate-nya ini tuh seperti ini, seperti lambang A, dimana nanti bisa kalian searching di laptop kalian kalau misalkan itu nggak muncul di desktop kalian. Nah, coba kita buka ke bab 2. Di bab 2 ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan accurate pada perusahaan jasa. Nah, pertama itu kita lihat nih. Jadi ada sebuah kasus Pak Kemis mendirikan praktek servis elektronik pada bulan Juli 2016. Perusahaan itu namanya Laris Manis Service, berdiri pada tanggal 1 Juli 2016. Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan selama 3 bulan, dan Anda diminta untuk menyelesaikan data keuangan Pak Kemis dengan program Accurate. Oke, jadi kan kita buka software Accurate nih, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, icon-icon ini itu fungsinya yang pertama ini create new company untuk membuat perusahaan baru. Lalu icon yang kedua itu untuk membuka data perusahaan yang pernah kita buat. Lalu icon yang ketiga itu open last company, itu gunanya untuk membuka data accurate yang terakhir kali kita buka. Lalu ini explore sample company, itu contoh perusahaan dari accurate-nya. Lalu yang kelima ini ada repair data, sama yang terakhir itu untuk restore data. Nah, karena kita belum pernah membuat database si perusahaannya Pak Kemis, Laris Manis Service, kita akan klik create new company. Lalu kita klik yang titik 3 ini, kita pilih folder yang kita mau simpan database-nya. Terus file name-nya kita isi Laris Manis Service. Kalau sudah, kita klik create, terus kita klik OK, dan kita tunggu sampai hijaunya ini full. Kalau proses pembuatan database-nya sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Login, user ID-nya supervisor, password-nya juga sama, supervisor. Terus kita klik OK. Nah, muncul quick setup. Kita pilih bahasanya bahasa Inggris. Terus kita pilih advanced setup. Terus kita klik next. Nah, kita lihat nih currency yang digunakan sama Pak Kemis di transaksi pertama, tanggal 1 Juli 2016, memindahkan sejumlah dana 5 juta rupiah. Berarti kita menggunakan rupiah kan? Name-nya itu kita tulis rupiah. Lalu rate-nya 1, country-nya Indonesia, simbolnya IDR. Terus kita klik next. Company name-nya kita tulis Laris Manis Service. Start date-nya itu sehari sebelum tanggal transaksi. Tadi kan tanggal transaksinya itu 1 Juli. Berarti kita tulis 30 Juni 2016. Fiscal year-nya kita ganti jadi 16. Nah, kalau sudah, kita klik next. Lalu taxable company's date-nya itu sama dengan tanggal start date 30/06/2016. Terus type-nya kita isi jasa. Kalau sudah, kita klik next. Nah, muncul chart of account.
Nah, chart of account ini bisa kita lihat, buka modul halaman 13. Nah, di sini itu ada account listnya. Jadi nanti akan kita input satu persatu. Sebelumnya, untuk yang diinput adalah yang tidak di bold dan di highlight seperti ini. Jadi untuk yang header yang ada tandahannya, ini nggak usah kita input. Jadi kita input cuma dari kas tunai, Bank Bogor, dan lainnya. Nah, untuk jadi perhatian, jadi COA ini, account list itu ada kepala akun. Kepala akun itu nomor pertama di nomor akun. Jadi untuk yang ini 11101 itu nomor akun, dan kepala akun itu yang ada yang di highlight ini, yang nomor 1, ya kan. Lalu selanjutnya itu ada yang nomor 2, liability. Terus yang ketiga itu ada equity, keempat itu revenue, kelima cost of sales, keenam expense, lalu yang kedelapan itu pendapatan bunga, misalnya pendapatan di luar usaha atau other income. Lalu yang kesembilan itu ada other expense. Nah, terus kan di sini ada yang ditarik garis nih, terus ada cash bank, account receivable, other current asset. Nah, ini itu digunakan untuk account type dari si akun-akun ini, kas tunai, Bank Bogor, piutang Sugiwan, sampai piutang umum lainnya. Jadi untuk akun-akun yang berkaitan dengan kas, rekening bank, kas kecil itu akan masuk ke cash and bank. Lalu akun-akun yang berkaitan dengan piutang usaha itu akan masuk ke account type account receivable. Nah, terus untuk perlengkapan asuransi dibayar di muka itu akan masuk ke other current asset account type-nya. Terus kayak peralatan, mobil, mesin, aset tetap itu masuknya ke account type fixed asset. Lalu untuk akumulasi penyusutan itu account type-nya accumulated depreciation. Untuk hutang dari supplier itu masuknya ke account payable. Hutang umum lainnya itu juga account payable. Terus long term liability, account type-nya long term liability itu digunakan untuk hutang yang berjangka panjang. Lalu account type equity itu akun equity seperti modal, price, laba ditahan, laba periode berjalan. Lalu untuk account type revenue itu segala akun yang berkaitan dengan pendapatan usaha. Nah, terus ada expense itu akun-akun beban. Jadi kayak beban iklan, sewa, asuransi, perlengkapan, penyusutan, gaji, itu masuknya ke account type expense. Lalu ada other income, pendapatan di luar usaha, itu kayak pendapatan bunga, terus nanti kayak pendapatan sewa dan lain-lain, itu ke other income. Lalu untuk yang kayak biaya bunga, pajak bunga, biaya administrasi itu masuknya account type-nya other expense. Yang penting itu account number atau nomor akunnya pada saat input itu yang penting kepala akunnya dicocokkan sama si akunnya itu, dia masuk ke aset kah, liability kah, atau other income, other expense gitu. Sekarang kita akan coba untuk menginput account list ini ke chart of account. Pertama, kita mau input kas tunai. Nah, kas tunai ini account type-nya itu cash bank.
Lalu nomor akunnya 11101. Berarti kita bisa klik add, lalu account type-nya kita pilih cash bank, terus account number-nya tadi 11101. Nah, ini nih. Terus kita ketik kas tunai. Nah, karena dia belum ada saldo awalnya atau opening balance-nya, berarti kita bisa klik next. Terus kita lihat lagi nih, Bank Bogor. Bank Bogor itu account type-nya masih masuk cash and bank, dimana dia masih masuk aset. Jadi kepala akunnya itu masih kepala 1. Account type-nya itu cash bank. Terus name-nya itu Bank Bogor. Terus saldo awalnya itu masih kita kosongin. Terus kita klik next. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke piutang atau account receivable. Jadi pertama itu piutang Sugiwan. Terus account type-nya account receivable. Terus nomor akunnya itu 11201. Berarti kita ini ketik account receivable, terus nomornya 11201, lalu name-nya itu piutang Sugiwan, currency-nya rupiah, terus kita klik next. Terus kita lihat lagi nih, piutang Semelekete, account number-nya 11202, account type-nya itu masih account receivable. Account receivable, name-nya itu piutang Semelekete, currency-nya rupiah. Terus kita klik next. Untuk selanjutnya, saya akan coba mencontohkan satu akun dari masing-masing account type. Jadi untuk yang lain yang tidak saya contohkan, teman-teman bisa coba untuk input sendiri. Oke, pertama saya akan coba perlengkapan reparasi dengan nomor akun 11301 untuk account type other current asset. Berarti account type-nya itu other current asset. Terus account number-nya 11301, name-nya itu perlengkapan reparasi. Kalau sudah, kita bisa klik next. Terus kita lihat lagi, contoh selanjutnya itu fixed asset, yaitu nomornya 12101 untuk peralatan servis. Berarti fixed asset account type-nya, terus account number-nya itu 11201, account number-nya itu 12101, name-nya kita tulis peralatan servis. Terus kita klik next, pindah modul. Ini ada account type accumulated depreciation dengan akun penyusutan peralatan servis dengan nomor 12102. Berarti kita input, ini account type-nya itu accumulated depreciation, account number-nya nggak usah kita ganti, name-nya itu akun penyusutan
peralatan servis. Nah, lanjut. Itu ke bagian account type, account payable. Nah, karena account payable itu udah termasuk liability, jadi kepala akunnya nanti itu nomor 2. Nah, nomor akunnya ini 21101 dengan nama akun hutang PT Robek. Berarti account type-nya account payable. Terus nomor akunnya itu 21101, name-nya itu hutang PT Robek. Terus currency-nya itu rupiah. Lalu kita klik next. Terus contoh selanjutnya itu adalah long term liability, hutang jangka panjang. Nah, nomornya itu 22100, nama akunnya hutang PT Marwan. Berarti account type-nya itu long term. Terus account number-nya itu 22100. Name-nya itu hutang PT Marwan. Nah, kalau sudah, kita klik next. Terus lanjut ke equity. Nah, equity ini udah ganti kepala akun. Kepala akunnya itu 3. Jadi ini nomor akunnya 31000, modal pakai MIS. Berarti account type-nya itu equity. Terus account number-nya itu 31000, name-nya itu modal pakai MIS. Terus kita klik next. Lalu kita input yang expense nih, account type-nya dengan kepala akunnya 6. Nah, beban iklan 61001. Berarti ini account type-nya itu expense. Terus jangan lupa kepala akunnya diganti jadi 6. Nah, nomor akunnya itu disesuaikan tadi 61001, name-nya itu beban iklan. Terus kita klik next. Kita lihat ini ada account type other income dengan kepala 8. Nomor akunnya 81000, akunnya pendapatan bunga. Berarti account type-nya itu other income, account number-nya 81000, terus name-nya itu pendapatan bunga. Terus kita klik next. Terus kita masuk ke account type other expense. Contohnya ini biaya bunga 91000. Kita klik other expense. Terus account number-nya kita ganti 9 kepalanya. Tadi nomor akunnya 91000. Namanya itu biaya bunga. Terus kita klik next. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa coba akun-akun yang tadi belum saya contohin. Nah, kalau misalkan kalian udah input semua sesuai yang ada di modul, terus kalian nemu nih,
ternyata ada account number yang salah, misalkan kepala akunnya salah. Ini beban asuransi kan expense nih type-nya. Aturan kepala akunnya 6 tapi ini 5. Nah, cara gantinya ataupun misalkan account type kalian salah, itu cara gantinya kalian klik yang mau kalian ganti, habis itu kalian klik edit. Nah, lalu kalian ganti nih yang salah apa. Kalau account type-nya, ganti account type-nya. Nah, kalau account number kayak gini juga ganti aja account number-nya. Terus kalian bisa klik OK. Nah, hati-hati untuk kedua akun ini nih. Pada saat kita input, jangan sampai salah, karena nanti kerjaan kalian bisa ngulang lagi dari awal. Jadi, untuk yang opening balance equity, kita pilih opening balance equity. Kita klik opening balance equity. Nah, untuk retain earnings-nya, itu kita tetap retain earnings. Nah, kita bisa klik next. Terus kita set nih account untuk default-nya. Nah, untuk yang account payable itu biasanya kita isi dengan hutang usaha. Berarti karena nggak ada di sini, kita bikin new GL account. Kita pilih account payable type-nya, terus account number-nya kita isi dengan kepala 2, lalu bebas angkanya, terus name-nya itu hutang usaha rupiah. Terus kita klik OK. Lalu untuk account receivable-nya kita pilih piutang usaha rupiah. Nah, karena di sini belum ada, berarti kita bikin new GL account. Account number-nya kepala 1 karena dia account receivable masuknya aset. Terus name-nya kita isi dengan piutang usaha rupiah. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Terus kita klik next. Nah, untuk discount number-nya kita isi kosong, 0, discount days-nya 0, net due-in-nya 0, terus name-nya kita enter sampai muncul COD. Lalu bisa kita klik, terus kita bisa klik next. Habis itu customer type-nya ini nanti disesuaikan dengan soal. Kalau misalkan ada keterangan tipe customer, nanti bisa kalian ketik. Nah, karena nggak ada, ini kita bisa lanjut next. Terus langkah 8 itu kita isi nama customer. Nah, nama customer itu dilihat dari piutang usaha yang ada. Nah, ini ada piutang Sugiwan, Semelekete, sama Makmur. Berarti kita isi customer number-nya C001, name-nya itu Sugiwan, terus currency-nya rupiah, kita enter aja. Terus yang customer kedua itu Semelekete, kita enter lagi sampai muncul yang C003 itu Makmur. Terus selanjutnya kita isi dengan umum. Nah, kalau udah, kita bisa klik next. Nah, untuk vendor ini kita lihat dari hutang. Nah, hutang ini tuh ada hutang PT Robek, PT Mitro, sama hutang umum lainnya.
Berarti di sini kita tulis V001 vendornya, terus name-nya itu PT Robek, terus kita enter, terus kita masukin PT Mitro, enter, terus kita klik yang V003 nya itu umum. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti kita bisa langsung las. Nah, untuk setup perusahaan jasa itu cuma sampai isi nama vendor. Kalau udah, kita bisa klik finish. Nah, dari sini kalian udah bisa input transaksinya. Nah, untuk transaksinya bisa lihat video selanjutnya.